Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat untuk Bapak penguji yaitu Bapak Mustaqim Karim SHM MM. Yang terhormat Ibu Dr. Fitri Sulistiani SSD MKes Self Coach. Yang terhormat Ibu Mentor Ibu Herawati SEMM. Dan yang terhormat Bapak Host Pak Zainal SH. Perkenalkan, nama saya Nimadi Ani Artini, jabatan saya perencana ahli pertama di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Sistem Pengelolaan Data Bidang Perizinan dan Penanaman Modal Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala. Untuk profil saya itu, jabatan saya sebelumnya di PTSP itu perencanaan ahli pertama. Dan langsung saja pada latar belakang rancangan saya itu aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa yang dituntut memiliki pelayanan profesional dan berkualitas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disebut DPMPTSP Kabupaten Donggala bertugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara cepat, transparan dan efisien sesuai peraturan Presiden nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu. Pada bidang perencanaan memiliki peran penting dalam penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, dan laporan kinerja yang berbasis data. Namun pengelolaan data di bidang perizinan dan penanaman modal dalam evaluasi Renja belum optimal karena pengumpulan data masih manual serta tersebar di berbagai file serta pemanfaatan sistem digital belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengelolaan data berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, serta mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di DMPPTSP Kabupaten Donggala. Untuk pada analisis isu, berdasarkan pengalaman penulis, selama kurang lebih 9 bulan bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Donggala ditemukan beberapa isu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang perencanaan, khususnya dalam pengelolaan data perizinan dan penanaman modal untuk mendukung evaluasi Renja. Adapun isu yang teridentifikasi yaitu yang pertama belum optimalnya sistem pengelolaan data bidang perizinan dan penanaman modal dalam evaluasi Renja. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan SIPD dalam proses perencanaan tahun serta belum maksimalnya sistem informasi perencanaan berbasis web. Ketiga, isu tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan prioritas penanganannya mengingat adanya keterbatasan waktu dan sumber daya. Untuk berdasarkan isu-isu di atas, perlu dilakukan analisis terhadap isu yang bertujuan untuk mengetahui cara memahami isu tersebut secara keseluruhan. Isu-isu yang telah ditentukan dan dianalisis menggunakan metode APKL. Untuk isu yang pertama itu mendapatkan poin total sebesar sebanyak 19, yang kedua belum optimalnya pemanfaatan SPD dalam proses perencanaan tahunan dengan total 16, dan yang ketiga belum maksimalnya sistem informasi perencanaan berbasis web dengan total 15. Dan kemudian untuk diagram fishbone-nya itu ditemukan masalah pada skill pemahaman, yaitu pemahaman pegawai terhadap pengelolaan data masih terbatas, permasalahan pada supplier, data yang digunakan belum terstandar sehingga sulit direkap secara cepat. Pada safety, belum adanya standar keamanan penyimpanan data sehingga berpotensi terjadi kehilangan atau kerusakan data. Pada surrounding, lingkungan kerja belum sepenuhnya mendukung transformasi dalam pengelolaan data. Pada sistem pengelolaan data masih dilakukan secara konvensional sehingga untuk isunya itu yang diangkat itu belum optimalnya sistem pengelolaan data bidang perizinan dan penanaman modal dalam evaluasi Renja. Dalam rancangan ini, adapun kegiatannya itu yang pertama itu kegiatannya melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi, dan tahapan kegiatannya itu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua memaparkan merancangan ide gagasan di hadapan mentor, yang ketiga mendapatkan persetujuan kegiatan, dan kegiatan yang kedua yaitu membuat Google Spreadsheet untuk pengumpulan data Renja bidang perizinan dan penanaman modal. Adapun tahapannya itu yang pertama menyusun struktur data evaluasi Renja seperti target dan realisasi per triwulan. Tahapan kedua yaitu membuat sistem input data digital via Google Spreadsheet. Yang ketiga menguji coba formular digital dengan staf bidang terkait.
Untuk kegiatan yang ketiga yaitu melakukan edukasi penggunaan sistem digital kepada staf pemegang data. Adapun tahapan kegiatannya itu pertama menjelaskan cara penginputan data kepada pegawai pada bidang perizinan dan penanaman modal. Ke tahapan kedua yaitu melakukan pendampingan penggunaan sistem mencat dan yang ketiga mencatat masukan dari pengguna untuk perbaikan sistem. Dan untuk tahapan yang keempat itu membuat laporan rekapitulasi evaluasi renja dari data yang terkumpul dan menyusun laporan akhir aktualisasi. Tahapan yang pertama yaitu menerapkan sistem pengolahan data digital dalam proses evaluasi renja. Tahapan yang kedua melakukan rekapitulasi data evaluasi renja secara digital. Yang ketiga mengevaluasi efektivitas sistem dan penyusunan laporan hasil aktualisasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan rencana tindak lanjut pada rancangan aktualisasi. Dan untuk jadwal kegiatan pelaksanaan aktualisasi bisa terlampir seperti ini Bapak Ibu, bisa dilihat. Dan demikian presentasi rancangan aktualisasi saya. Besar harapan saya rancangan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam implementasi Smart ASN di PTSP. Saya terbuka untuk saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji, coach, mentor untuk penyempurnaan rancangan ini. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Made Ani Artini. Silahkan di stop share. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Herawati selaku mentor untuk memberikan penguatan. Kepada Ibu, disilahkan. Mohon izin Ibu, belum dinyalakan audionya ya. Maaf. Ya, terima kasih Ibu Coach atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustaqim Karim SHMH selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi, Ibu Dr. Fitri Sulistiani SST MKes selaku coach, dan Bapak Sainal selaku host pada kegiatan hari ini, dan peserta latsar yang saya banggakan. Perkenalkan, dengan saya Ibu Herawati, Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala, selaku mentor dari Saudari Nimade Ani Artini, SAP. Dalam hal ini Ibu menyatakan mendukung penuh terhadap rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Sistem Pengelolaan Data Bidang Perizinan dan Penanaman Modal Berbasis Digital pada Dinas PM PT SPT Kabupaten Donggala. Jadi ada poin yang menjadi indikator kenapa kami mendukung rancangan aktualisasi ini. Yang pertama yaitu karena subbidang perencanaan ini Ibu bisa dikatakan sebagai dapur OPD PTSP, di mana kami sering dimintakan data oleh OPD tertentu dalam penyusunan misalnya renja, sehingga kami membutuhkan gagasan dalam bentuk digitalisasi untuk pemenuhan permintaan data tersebut. Nah, adanya gagasan penerapan digitalisasi ini menggunakan platform Google Spreadsheet, kami di subbidang perencanaan ini memungkinkan adanya data yang valid, sehingga penyusunan laporan secara rutin menjadi lebih cepat dan pada bagian perencanaan. Jadi Bapak Ibu, itulah yang menjadi poin penting kami selaku mentor memohon kepada Bapak penguji dan Ibu coach untuk bisa memberikan masukan lebih lanjut agar rancangan aktualisasi ini dapat kami implementasikan secara maksimal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya di subbagian perencanaan dan program.
Demikian dukungan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Herawati. Selanjutnya mohon izin kami serahkan kepada Bapak penguji untuk memberikan saran maupun penguatan. Kepada Bapak Mustaqim Karim SHMM kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, Waalaikumsalam. ya, selaku coach yang saya hormati sekaligus saya banggakan, ya, tetap semangat, Fitri, ya, kemudian Ibu Herawati, Kasub, apa tadi? Kasub perencanaan, ya, Ya, Kasubag Perencanaan Pak. Kasubag perencanaan pada DPM PTSP Kabupaten Das. Donggala, Gimana? telah yang bertindak selaku mentor, kemudian Pak Zainal ya selaku host kita, dan semua adik Nimade Ani Artia apa namanya? Nimade Ani Artini Pak, izin. Nimade Ani Artini. Iya Pak. Ya. Baik, beberapa catatan mungkin dari saya, Made ya. Saya panggil Made saja atau Ani? Ani saja Pak. Ani ya. Iya Pak. Baik, ada beberapa catatan dari saya terkait dengan rancangan aktualisasi nilai-nilai N yang sudah Ani paparkan tadi dan sudah disusun dalam bentuk rancangan aktualisasi yang diberi judul optimalisasi sistem pengelolaan data bidang perizinan dan penanaman modal berbasis Ani, kalau berbasis digital ini saya ganti berbasis Google Spreadsheet saja ya, Baik Pak. supaya dia lebih fokus. Karena kalau berbasis digital ini kan sangat luas, ya. Jadi kita persempit judulnya ya supaya kajiannya fokus pada penyusunan Google Spreadsheet, ya. Ani boleh ya? Baik Pak. Ya. Jadi judulnya optimalisasi sistem pengolahan data bidang perizinan dan penanaman modal berbasis Google Spreadsheet di dinas atau pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Donggala. Kemudian, judul selesai. Kemudian dari penulisan sistematikanya, it's okay, ya, no problem, tidak ada masalah. Berikut untuk latar belakang, ya saya kira satu saja yang perlu Ani Ani deskripsikan lagi, ya, mungkin karena di latar belakang itu paling tidak ada membuat 3 unsur, ya. Pertama ada dasarnya, ya, kemudian penggambaran alasan terkait dengan isunya atau judulnya, ya, dalam hal ini menggambarkan kondisi terkait ya isunya, ya, terkait dengan pengelolaan perizinan, data perizinan, ya, itu yang mungkin bisa dimasukkan dalam latar belakang. Selanjutnya penggambaran bisa dimasukkan pada penggambaran di kondisi yang saat ini, ya, kondisi saat ini. Jadi bisa mungkin diatur kembali bahasanya, ya. Baik. Selanjutnya untuk
saran saya yang berikut atau catatan saya dan koreksian saya yang berikut, di struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ini kalau bisa dilengkapi ya, dilengkapi. Ini kan kepala dinas, nanti disebut kepala dinasnya siapa, Oh, baik. sekretaris dinasnya siapa, kemudian subak kepegawaian, subak perencanaan ini Ibu Herawati ya, ini. Kemudian tidak ada kepala-kepala bidang ya. Kalau untuk di PTSP untuk kepala bidang kayaknya sudah tidak ada, Pak. Tidak ada, sudah fungsional semua ya. Semua fungsional, Pak. Iya. Ada UPT ya, UPT dinas ada ya. Iya, Pak. Ada UPT-nya ya. Tidak, Pak. Ini UPT dinas apa ini? Ani, ada di laporan rancangannya ini ada UPT dinas yang bertanggung jawab langsung ke kepala dinas. Bu Mentor, ada UPT dinas ya? Izin, Bu Herawati, ada UPT Iya. dinas? izin menjawab Pak, di Ya. Dinas Penanaman Modal ini untuk UPT kami tidak ada. Yang ada cuma kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab langsung Baik. ke kepala dinas. Baik, berarti nanti Ani diperbaiki strukturnya ya. Ya, Yes. Kalau bisa strukturnya berdasarkan nomenklatur yang diatur di peraturan gubernur, peraturan bupatinya. Baik. Ya. peraturan daerah Pak. Ya, Iya, Ya. peraturan daerah atau peraturan bupatinya ya. iya. Nanti diperbaiki struktur organisasinya. Karena kalau yang ada di rancangan ini ada UPT dinas. Makanya saya koreksi tadi ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya ini mohon maaf Ani ya, saya perbaiki. Iya, Pak. Tidak. Tapi memang kalau sudah sebegitu ya, tapi kalau memang tidak ada ya harus disesuaikan. Baik, Pak. Intinya struktur itu harus sesuai nomenklatur yang diatur, apakah diatur di Perda tentang susunan organisasi Kabupaten Donggala atau dalam bentuk peraturan bupati ya. Silakan saja mereka. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 2. Nanti di bab 2 ini untuk nilai-nilai dasar ASN nanti ditambahkan sedikit lagi penjelasannya ya sebelum masuk di tabel. Ya, penjelasan itu terkait dengan 7 nilai ASN berakhlak yang dikaitkan dengan isu yang diangkat. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada penggambaran tadi penggunaan analisis isu ya sampai pada penetapan atau identifikasi penyebab masalah ya. Yang digunakan adalah identifikasi analisis isunya menggunakan analisis APKL ya. APKL, aktual problematik kekhalayakan dan layak. Ya. Kemudian diidentifikasi masalah menggunakan diagram fishbone, ditemukanlah masalahnya belum optimalnya sistem pengelolaan data bidang perizinan dan penanaman modal ya dalam evaluasi renjang. Berarti internal terkait rencana apa namanya renja ini? Rencana kerja ya. Rencana kerja OPD. Nanti Ani
Untuk menjawab itu, Ani sudah menyusun rencana kegiatan aktualisasi. Ada berapa kegiatan ini disusun? Ada 4, Pak. Ada 4. Ya, ada 4 kegiatan. Mulai dari persiapan pelaksanaan, kemudian pembuatan Google Spreadsheet, ya. Nah, jadi kegiatan pertama ini nanti bisa dibuktikan, ya, adik ini Ani. Kemudian Google Spreadsheet-nya juga harus dibuktikan, ya. Kemudian edukasi penggunaan sistem sistem Google Spreadsheet-nya, ya, pada semua teman-teman, ya, yang ada di bagian perencanaan sampai pada pelaporan, ya. Nanti ini semua harus ada pembuktiannya atau evidence-nya, ya. Sehingga nanti pada saat kita melaksanakan ujian atau aktualisasi itu betul-betul bisa saya lihat. Karena pada saat ujian nanti yang saya tanya cuma itu, bukti-buktinya mana, ya. Kalau sekarang kan baru seminar, baru saya sarankan penulisannya, ya. Nanti kalau sudah ujian, apalagi kalau ujian kita di ruang bertiga saja, ini berempat dengan Ibu Fitri, ya, sama Ibu mentor. Nah, jadi kita tidak melakukan Zoom ini, tapi kita langsung di kelas, ya. Oke, selamat Made menyelesaikan rancangan aktualisasinya selama kurang lebih 30 hari ke depan, ya. Patuhi jadwal tentatifnya, ya, selalu berkoordinasi dengan Ibu Fitri, ya, dan jangan lupa coba sedikit komentarnya saya dengar, mungkin kegiatan keduanya itu dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ya, silakan Ani. Kegiatan yang kedua, Pak, Ya. yaitu untuk membuat Google Spreadsheet. Pertama yaitu menyusun struktur data evaluasi renja seperti target dan realisasi dan pada per triwulannya, itu untuk tahapan yang pertama. Untuk kaitannya dengan nilai berakhlak itu adanya yang pertama itu kompeten, yaitu contohnya itu yaitu kompeten menyusun struktur data secara sistematis dan sesuai kebutuhan evaluasi. Dan yang kedua itu ada akuntabel, menyusun data dengan jelas. Dan yang ketiga itu orientasi pelayanan, menyusun data yang rapi. Itu kaitan dengan nilai berakhlaknya, Pak. Oke. Baik, ya, terima kasih adik Ani. Ya, selamat sekali lagi untuk melaksanakan aktualisasinya. Ibu Herawati selaku mentor, ya, selalu memberikan dukungan, ya, selalu memberikan support dan juga melakukan penilaian terhadap kompetensi bidang tugas dari Nimade Ani Artini, ya. Oke, selamat, dan akhirnya saya kembalikan kepada Ibu Fitri selaku coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak penguji yang telah memberikan penguatan maupun saran. Untuk Ibu Herawati, sampai bertemu nanti sebulan lagi ya Bu ya di Klasika. Ya. Baik Ibu, selanjutnya untuk Ya. Nimade Ani Artini langsung saja dilakukan perbaikan dengan cepat dan kemudian nanti menghubungi PIC. Silahkan, kami kembalikan kepada Pak Zainal. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada penguji atas saran dan masukannya yang telah diberikan. Terima kasih kepada coach yang telah memimpin jalannya ujian. Terima kasih kepada mentor atas penguatannya, kepada Nimade Ani Artini. Sekian seminar rancangan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh. Silakan lead, Bu.